Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena saya take video ini di jam 4 ya, waktu Indonesia Barat. Masih tetap di video saya, yang mana kemarin itu saya banyak membagi tentang tutorial pemanfaatan barang-barang bekas, hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah saya, lingkungan tempat kerja saya, dan sebagainya. Hari ini agak spesial karena saya akan menceritakan atau mereview unboxing sebuah paket yang datang tertuju atas nama saya, dan ini sangat istimewa, dari salah satu badan lembaga negara non sipil, yang mana badan negara lembaga ini dia punya wewenang dan hak banyak untuk bisa menangkap orang, menentukan si A ini begini, si B ini begini, dengan hak legal mereka. Nah, oh ya, oke, bisa dilihat dokumen penting. Dokumen hanya boleh dibuka oleh atas nama yang tercantum di amplop. Oke. Bapak Dwi CPC kita ya, itu tertuju kepada nama saya dengan alamat yang benar, pas sesuai dengan ID card KTP saya. Ya, Kepolisian Republik Indonesia, sebuah lembaga besar yang kita sudah tahu nih, sepak terjang teman-teman bahwa kepolisian, teman-teman saudara yang ada di sana, yang per tahun ini banyak sekali mendapat gunjangan, cobaan, baik dari intern maupun dari eksternal. Ya, saya tidak bisa memungkiri juga ada beberapa banyak kasus di dalam tubuh mereka sendiri oleh oknum, ya. Cuman itu juga mencerminkan kebesaran kepolisian ya, bahasanya mereka berani dan mampu untuk berbaik diri walaupun pelakunya adalah oknum dari pihak anggota mereka sendiri. Istilah gini, orang berjiwa besar itu adalah dia yang mengakui akan kesalahan dia, tidak hanya mengakui, mengadili, mengorek, mengeksploitasi. Nah, akan kita buka nih apa isinya ya, sejauh mana kriminal saya, karena setiap orang pasti tahu nih, wah ada polisi, kriminal lo, wah ada polisi, antum ngapain, wah ada polisi, gue habis ngapain. Nah, tuh. Masih menjadi momok nggak kalau ada beberapa anggota polisi datang ke perkumpulan pemudanya lari. Itu seperti image kita adalah judi nih, narkoba nih, begal nih, mungkin ya. Tapi kalian harus ingat, tidak semua sesuatu pergerakan langkah kerja dari badan kepolisian ketika mendatangi orang-orang sipil itu karena kriminal, enggak. Dan kita membuktikan sejauh mana kriminal saya. Apa? Karena bisa dijawab di sini. Saya deg-degan, tapi sebenarnya saya sudah tahu sih isinya apa. Saya dapat gaji kah? Pas nih, tanggal 27 Desember, tutup tahun, mau tahun baru kan, saya dapat gajian dari Bapak Kepolisian. Oke, bismillah. Wow, SIM guys, SIM nih. Lembaga yang akhir tahun ini mendapat banyak cobaan besar mengirim saya
sebuah SIM C. Bagaimana kronologinya? Kenapa sih mereka repot-repot mau ngirim ke saya? Jawabannya cuma satu, pelayanan masyarakat. Jadi mungkin video ini nanti saya dedikasikan untuk mematahkan anggapan seseorang yang udah polisi bobrok dah. Enggak. Bahkan saya mengalami dua kejadian. Saya dan keluarga saya mengalami dua kejadian yang masya Allah perlakuan dari teman-teman anggota polisian Samsat baik di Gresik atau di Banyuwangi. Oke, saya perkenalkan ya, nama saya tadi yang ada di amplop ini dan saya ada di area Gresik. Saya ceritakan dulu ini. Jadi ini adalah SIM C. Kronologinya adalah pada tanggal 5 Desember kemarin SIM saya mati. Qadarullah, saya ada acara, saya ada safar ke Banyuwangi. Pas tanggal 5. Kenapa saya tidak membuat perpanjang di Gresik? Karena di Gresik peraturannya masih kalau saya tidak salah info, karena saya tanya beberapa teman dari kepolisian juga, di Gresik masih menerapkan perpanjangan SIM itu di hari H. Mau dikoreksi ya teman-teman kepolisian ya, kalau saya salah mohon maaf. Tapi pada waktu itu memang sebelum tanggal 5 itu saya sudah ada planning ke Banyuwangi. Makanya ketika saya safar ke Banyuwangi, saya tidak mau harus melakukan perpanjangan di sana. Saya mencoba menjadi seorang warga negara yang taat pada hukum. Saya harus mendapatkan hak izin lisensi untuk pengendara saya di jalan raya. Saya mampir ke Samsat ya. Saya mampir ke sana. Kalau di Banyuwangi itu tempatnya apa ya, Samsat atau apa mungkin sama ya. Dan saya ketemu dengan tim di sana dan masya Allah waktu itu sekitar jam 7 saya sudah ada di Samsat sana. Entah apa namanya, sepengetahuan saya ada Samsat di sana di Banyuwangi itu ada gedung besar tempatnya Bapak Kepolisian juga. Isinya banyak tentang pelayanan publik terhadap lisensi SIM kayak gini ya. Saya waktu itu ada dapat nomor antrian nomor 3, tes dan sebagainya. Saya lulus untuk perpanjangan. Setelah terakhir nih pembagian seperti ini SIM-nya, ternyata di Banyuwangi waktu itu bahan untuk ininya habis ya, perangkat kerasnya seperti ini habis. Nah mikanya sebenarnya habis. Mau ndak mau tanggal 5 itu sesuai dengan kebijakan mereka, karena di luar ini ya mungkin karena logistik mereka terhadap bahan ini, maka semuanya waktu tanggal 5 itu harus diambil di tanggal 27. Waktu itu harus pulang dong, saya tidak bisa di sana sampai tanggal 27. Ya seperti apa? Saya mencoba mencari bantuan kepada orang-orang yang ada di sana. Otomatis saya tidak banyak kenal orang sana. Dan saya juga sungkan dong, karena ini kan SIM itu sesuatu yang harus dijaga benar-benar seperti ID card. SIM ini ada identitas kita di sini. Nah, saya tidak nyaman kalau saya harus minta bantuan kepada orang sana, walaupun nanti mungkin saya ngasih imbalan ya. Nah, saya mencoba untuk pada waktu dipanggil ya, saya ada pengumuman, saya mendatangi Bapak Kepolisian yang ada di sana, petugas di sana. Saya tidak menyebutkan namanya. Tujuan saya adalah semoga bapak ini dan mbak waktu itu namanya tidak saya sebut, si fulan dan si fulan ini, supaya nanti mendapatkan pahala yang lebih di luar kewajiban mereka menjalankan tugas mereka dan sebagai pribadi dan juga tim mereka. Saya berdoa semoga kronologi ini menjadi berkah bagi mereka dan keluarga mereka dan juga keluarga besar kepolisian yang ada di Banyuwangi.
Nah, saya mencoba nih cerita, Pak, bla 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 begini dan begitu. Kan saya ini orang Gresik, saya kesini perjalanan safar, ada acara dan sebagainya. Dan saya warga asli Gresik, Pak. Dan mereka bilang, oh iya Mas, Pak, begini saja, Bapak pulang saja, nanti urusan SIM ini saya ngurus. Nanti saya kirim by ekspedisi. Oh masalah Pak, terima kasih dan sebagainya. Kita tukeran nomor HP, sorry. Kayak zaman dulu ya, kalau tukeran HP ya. Kita tukeran nomor WA. Selesai, saya banyak WA di sana dan beneran dikirim. Saya tidak tahu ini sudah protap ya kepolisian atau seperti apa. Saya tidak mempedulikan itu. Cuman saya hanya mengambil ibroh person ke personnya. Ya. Jadi mungkin standarnya di mana-mana kalau ngambil kayak gini ya silakan Pak, mungkin bisa dititipkan di kerabatnya yang ada di sini. Karena pengumumannya seperti itu. Kalau tidak bisa mengambil secara langsung, ini bisa diwakilkan. Itu. Nah, masalah Bapak itu dan timnya mau ngirim di sini dan lebih besarnya lagi saya tidak boleh mengganti biaya administrasi ekspedisinya apa nih? Ya yang JJJ itu ya, saya tidak boleh, gratis. Ya, saya bersyukur banget saya berada di tengah-tengah petugas kepolisian yang baik-baik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kebaikan yang pertama ini kebaikan kedua dari tim kepolisian kepada saya dan keluarga saya. Kebaikan kedua, pertama ini yang kedua ya. Yang pertama saya ceritakan setahun kemarin pada waktu pandemi banyak delta ya, COVID delta itu istri saya harus perpanjang SIM C, A dan C. Waktu itu kita ada di Gresik juga dengan segala protapnya dan sebagainya. Kita harus pagi-pagi betul ke sana untuk ngejar waktu dan antrian. Dari segala proses yang ada di Samsat Gresik itu pagi datang ternyata jam 8 masih dalam proses dan itu sudah berjubel banyak orang banget. Sampailah pada waktu itu kita ada di sesi potret ya. Perlu diketahui teman-teman semuanya, istri saya itu orangnya pakai niqab, bercadar. Salah satu sunnah dari Nabi Muhammad kepada kaum Hawa untuk dia menutup face wajahnya, walaupun itu bukan wajib, saya katakan itu bukan wajib, tapi itu sunnah. Dan saya menghormati beberapa teman-teman yang mengatakan itu wajib ya. Saya mengambil yang sunnahnya, tetapi istri saya tidak pernah dan tidak pernah saya bolehkan untuk membuka niqabnya di public area kecuali terpaksa. Apa yang terjadi di sana kan harus foto tuh, banyak banget orang di sana, banyak banget cewek cowok enggak karuan. Apa yang terjadi di sana? Karena bagi sebagian kaum wanita kalau mereka sudah berniqab dari hatinya, memperlihatkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahram atau muhrimnya itu sangat berat banget. Wallahi, itu sangat berat bagi mereka. Dan sebagian mungkin para suami di sana memperlihatkan wajahnya istrinya yang sudah berniqab kepada public area itu juga berat. Dan apa yang terjadi di sana itu pasti dilema besar bagi kami, sangat besar, karena ini adalah bentuk ibadah dan kepercayaan kita yang itu sudah kita punya payung hukum ya, itu ya pasal 28 ya kalau nggak salah ya. Nah itu berat banget. Tapi pada diri saya sendiri ketika dalam keadaan darurat ya tidak mau dilepas. Nah apa yang terjadi di sana? Qadarullah, kebesaran kebaikan mereka para tim qadarullah ya, Allah memberi kepetahuan kepada kita untuk melunakkan hati para anggota kepolisian yang ada di Gresik juga. Mbak-mbak di sana, mbak-mbak poluan itu yang waktu itu bertugas motret, saya ingat betul 3 mbak poluan pakai kerudung petugasnya. Tiba-tiba mereka bilang, salah satu dari mereka bilang,
yang ada di depan istri saya itu bilang, perhatian, mohon maaf semuanya, para laki-laki, bapak-bapak, mas-mas, minta tolong keluar sebentar. Wah, waktu itu saya pribadi ya, rasanya itu saya tahu betul apa maksud polwan itu. Tolong keluar sebentar, saya memotret ibu ini yang pakai niqab. Oh, Gresik masalah ya, karena orang yang pakai niqab derajatnya dinaikkan dengan perilakuan seperti itu, masya Allah banget, masya Allah banget ya. Jadi dimuliakan orang-orang yang pakai niqab itu untuk tidak diperlihatkan kepada laki-laki lain. Jadi polwan itu menyuruh bapak-bapak, para laki-laki itu keluar sebentar, dan alhamdulillah di Gresik bapak-bapak itu tidak protes. Dan mereka ngerti karena di Gresik alhamdulillah banyak banget orang-orang pakai niqab ya, dan kita relatif di sini di Jawa Timur tidak ada masalah. Keluar semuanya. Istri saya sendirian di ruang itu. Ada beberapa cewek juga ya. Potret selesai. Bangga ya. Jadi saya bangga banget sebagai warga Gresik khususnya dan warga negara Indonesia punya bapak ibu kepolisian seperti itu, masya Allah banget. Nah, saya tidak berhenti di situ ya. Saya coba menghubungi teman-teman saya yang ada di Polres Gresik karena saya punya banyak teman di sana, anggota ya. Saya tanyakan, saya punya perlakuan gini-gini nih. Karena waktu itu saya punya usaha roasting kopi ya. Saya boleh tidak ngasih mereka di tanggal itu yang siapa saja yang bertugas, ada berapa, tolong bilang ke saya kasih kopi. Karena kopi saya premium ya. Kopi saya premium. Kopi saya ambil langsung dari petani yang di Banyuwangi. Itu premium banget. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan mereka? Tidak mau. Mereka tidak mau. Tidak. B. Enggak B. Ikut tugas kami B. Ben wis. Gak usah diperbesar. Ya. Saya pribadi hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya. Karena saya tidak mungkin saya ngobrol sama polwan itu. Yang pertama dia sibuk, yang kedua ada istri saya. Iya. Nah, saya tahu lah seperti apa adabnya terhadap kaum hawa ya. Dan secara hukum mungkin kalau saya memberi sesuatu di hadapan orang banyak, apalagi itu pejabat, orang-orang yang menjabat sebagai kepolisian, itu mungkin bahayanya adalah gratifikasi. Saya tahu betul itu dan saya tidak mau. Tapi ketika ketemu di luar kejadian itu beberapa hari setelah itu, mereka tetap tidak mau. Wallahi ini saya katakan. Nah, dua kebaikan itu saya tidak mungkin melupakannya. Makanya saya tuangkan di video ini. Saya ingin semua masyarakat Indonesia tahu, ini loh saya orang yang merasakan kebaikan teman-teman kita yang ada di kepolisian. Dan apabila nanti ada komentar banyak, oh polisi itu gini-gini, ya saya tidak menafikan itu. Tapi ingat, mungkin itu oknum, ya. Tapi dimanapun saya tempat, saya banyak keluar kota ya, saya ke Kalimantan, saya ke Bandung, saya tinggal di Bandung, saya tinggal di Kalimantan, saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Bali. Alhamdulillah saya tidak pernah bermasalah dengan mereka. Sebaliknya, mereka banyak bantu. Oh, bapaknya dari Jawa ya. Oh, bapaknya musafir ya. Oh, bapaknya dari luar kota ya. Ini. Ketika saya tanya tempat, saya tanya lokasi, saya tanya suasana saya waktu itu di Kalimantan untuk menuju ke Tambang dan sebagainya. Bahkan kalau di Kalimantan di Tambang itu waktu itu saya banyak bermasalah terhadap kriminal di sana, yang orang-orang yang preman mungkin ya, oknum ya, yang mencoba melakukan perbuatan yang mungkin di luar jalur hukum. Ya saya dibantu teman-teman dari Polres Kalimantan Selatan. Nah, sekian itu review dari saya. Saya ucapkan betul-betul banyak terima kasih, jazakallahu khairan, untuk bapak-bapak kepolisian khususnya yang ada di Banyuwangi dan ada yang di Gresik. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih atas kebaikan teman-teman semuanya.
Semoga dengan lantaran kejadian ini, perbuatan ini, Allah memberikan berkah kepada kalian semua, kepada keluarga pribadi kalian dan keluarga besar kepolisian, khususnya Banyuwangi dan Gresik. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.